Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Kalau boleh sedikit bercanda, sudah setahun kita tidak bertemu karena pertemuan terakhir tahun lalu 1444 Hijriah. Dan kita sudah membahas tentang bulan Muharram. Salah satunya saat tahun ke-16 Hijriah, dan yang memimpin yang menjadi khalifah sesudah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah beliau bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, ditetapkanlah bulan Muharram sebagai awal momentum tahun baru Hijriah. Diambilnya bulan Muharram dengan alasan saat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah beserta para sahabat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu terjadinya di bulan Muharram. Ini alasan yang paling utama kenapa bulan Muharram sebagai awal momentum Hijriah. Nah Bapak Ibu, di awal momentum Hijriah itu kita sangat diharap menjadi sosok orang yang berhijrah. Siapa orang yang berhijrah sesungguhnya? Ada sebuah penjelasan dari Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itulah hakikat hijrah sesungguhnya. Bahkan kalau bisa kita kembangkan pemahaman ini, bukan hanya hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi juga harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di tengah kehidupan kita. Karena sosok muslim yang terbaik, kata Rasulullah SAW, bukan karena semata dia rajin sholat dan beribadah, tapi ukuran seorang muslim yang baik, kata beliau dari Syekh Muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sosok muslim yang baik adalah saat kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di tengah kehidupan kita. Dan itu Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'minun di ayat 3. Siapa sosok mukmin yang beruntung, kata Allah, qad aflahal mu'minun, di ayat pertama. Di antaranya Allah sebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang menghindari perbuatan yang sia-sia. Jadi ukuran orang yang berhijrah, sekali lagi, itu ada dua. Pertama, mereka meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di tengah kehidupan mereka sendiri. Itu syarat hijrah sesungguhnya. Maka kita sudah belajar bulan lalu, ada dua jenis bentuk hijrah. Ada hijrah secara hissi, atau hijrah secara makani, berpindahnya seseorang dari negara kafir kepada negara Islam. Al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Dan ada juga hijrah secara maknawi, secara makna, saat kita mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Saat kita mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di tengah kehidupan kita. Kalau ini mampu kita wujudkan Bapak Ibu, apalagi niat kita hijrah karena Allah, baik hijrah secara hissi, pindahnya tempat dari negara kafir pada negara Islam, kita hijrah secara maknawi, kita tinggalkan perbuatan yang dilarang, yang diharapkan Allah, dan perbuatan yang sia-sia, maka ada dua jaminan dan janji Allah kepada siapapun yang berhijrah karena Allah. Dari surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 100.
Fadhal. Ada yang baca? Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Mampu mengampuni. Ya. Ini berkaitan janji Allah orang hijrah karena Allah. Catat, ingat, yakinkan dan amalkan. Wa may yuhajir fi sabilillah. Orang-orang yang hijrah karena Allah. Hijrah dari yang diharamkan seperti riba. Bahkan fatwa MUI rokok juga haram. Bahkan 4-5 mazhab mengharamkan mendengarkan musik. Dan orang-orang ini meninggalkan hal-hal yang demikian. Ada dua janji Allah. Yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'. Yang pertama Allah janjikan saat dia hijrah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah, dia akan menemukan tempat kehidupan yang lebih baik. Tanya dengan orang-orang yang hari membentuk komunitas anti riba. Pernah dengar nggak? Ada komunitas anti riba. Siapa mereka? Mereka tadinya pelaku riba. Siapa mereka? Mereka merasakan ancaman Allah, sumpah Allah yang yamhaqullahu riba. Ku hancurkan segala bentuk riba. Hari ini dengan izin Allah, di balik kehancuran, di balik Allah pahamkan dan beri hidayah pada mereka, mereka tersadar dan mereka menemukan keindahan yang sesungguhnya sesudah mereka meninggalkan kehidupan riba. Memang kalau ditanya kepada mereka, bagaimana keadaan ekonomi kalian? Kalau Ustadz tanya ekonomi kami terjun bebas. Karena ada di antara komunitas itu tadinya penghasilannya di atas 100 juta. Hari ini bapak ini hanya jualan cireng. Kira-kira cireng, selaku-laku cireng sehari bisa sebulan 100 juta nggak penghasilan. Tapi hebat jawaban bapak ini. Tapi kalau Ustadz nanya, mana lebih bahagia? Saya hari ini dengan ekonomi terjun bebas, atau saya saat menikmati gaji menganggur riba 100 juta? Demi Allah Ustadz, saya lebih bahagia sekarang. Ingat, arti bahagia itu apa? Apa orang memiliki harta melimpah dijamin bahagia? Kebahagiaan sesungguhnya apa? Saat kita bisa dekat dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kunci sukses sesungguhnya seseorang itu apa? Dalam pandangan Allah. Lihat surat Ali Imran ayat 185. Ini tadi kajian saya subuh di salah satu masjid di Indraprasta, namanya Masjid Al Muslimun. Besarnya mohon maaf 10 kali masjid kita. Judulnya apa? Golongan manusia yang dirindukan surga. Saya Auli dengan peroleh, saya tanya orang-orang hebat di komplek perumahan Indraprasta tersebut, apa kunci sukses di hadapan Allah? Karena kalau kunci sukses di hadapan makhluk, orang disebut sukses kalau memiliki harta yang melimpah, betul. Kalau dia memiliki status sosial, betul. Kalau dia memiliki jabatan dan kekuasaan, dia dianggap sukses, betul. Sekarang dengarkan apa ukuran sukses di hadapan Allah. Sudah ketemu belum? Surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. Ingat, catat, kalau udah paham tentang kunci sukses, nggak boleh lagi mengeluh. Haram hukum. Nyesal Ustaz saya ikut kajian malam ini, saya sering ngeluh. Justru keliru. Harusnya bersyukur ikut kajian malam ini.
sehingga selamat tinggal ngeluh. Selamat tinggal mempertanyakan hidup ini di hadapan Allah. Kenapa aku begini ya Allah? Karena kunci sukses versinya Allah apa? Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Siapa orang sukses di hadapan Allah saat dia dijauhkan dari azab neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah kunci sukses seorang manusia di hadapan Allah. Dan Allah tutup surah Al-Imran 185 ini dengan kata-kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Tapi ingat, Allah awali ayat ini tentang siapa manusia di kehidupan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini camat semua, calon mati. Kematian itu sesuatu yang pasti akan datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ada kaidah dari Rasulullah SAW dari Ahmad, almaru mata ala ma'asya. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidup. Berarti berdasarkan kaidah dari Rasulullah SAW ini, menggapai husnul khotimah bisa kita rancang tidak? Bisa kita desain, bisa kita rancang. Walaupun sampai detik ini saya belum menemukan jawaban ulama terkenal mana di republik ini yang Allah wafatkan sedang beribadah. Tuhan sebutkan saya. Sedang sholat, sedang taklim seperti ini, sedang baca Quran, sedang dalam masjid. Sebutkan saya ulama terkenal. Kalau enggak terkenal mungkin ada. Angkat tangan. Saya nggak mengatakan ulama terkenal itu mereka su'ul khatimah, bukan urusan saya. Seseorang su'ul khatimah, husnul khatimah betul. Yang menjadi PR di kepala saya, di mana saya Allah wafatkan. Kenapa ulama terkenal yang kita kenal nggak ada yang Allah wafatkan dalam keadaan beribadah? Ada yang menjawab, bukankah Rasulullah SAW juga meninggal bukan sedang sujud? Jangan disamakan, beliau itu maksum, betul tidak? Beliau itu manusia yang paling mulia. Yang pertama Allah masukkan surga siapa nanti? Rasulullah SAW, bukan Nabi Adam. Masa itu sebagai perumpamaan? Tapi ingat, beliau juga meninggal dengan penuh keindahan. Melihat iparnya Abdurrahman, adiknya Siti Aisyah sedang bersiwa, minta siwa. Saat di akhir hayat beliau mengucapkan la ilaha illallah sampai tangannya menangkat ke atas, kalimat tauhid. Dan beliau mengingatkan kita semua, memberi sebuah jaminan pada kita semua, man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Coba betapa PR besar kita semua, termasuk diri saya, di mana kita saat Allah memanggil kita. Saya mau nanya, kalau ada orang yang Allah wafatkan sujud, itu manusia kaleng-kaleng atau manusia penuh dengan keimanan dan amal soleh? Mungkin nggak Allah Bapak Ibu saat Allah mewafatkan seseorang di masjid itu manusia kaleng-kaleng di hadapan Allah? Kalau bahasa sekarang manusia cawe-cawe, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena Allah memiliki keadilan. Allah Maha tahu di antara kita siapa yang terbaik amal ibadah. Berkali-kali saya sampaikan, mungkin ini yang pertama atau nggak tahu saya berapa kali. Bapak Ibu nggak mungkin kalahkan asatidz yang ngajar di masjid ini secara keilmuan. Karena kok mengalahkan kami mondok dulu 6 tahun, kayak saya di Gontor 6 tahun, nggak usah nurunin akbar tuh. Harus kembangkan lagi ilmu sampai kalau Allah saya sampai ke Malaysia misalnya. Ada ustadz yang sampai keluar negeri, Mekah, Madinah. Saya harusnya mendapatkan 2 panggilan di Al-Azhar. Ibu saya nggak meridhoi kalau Al-Azhar, baru dapat panggilan dari Madinah. Tapi saya sudah semester 7 sedang nyusun skripsi. Ada penyesalan saya. Kenapa saya tolak panggilan dari Jamiah Islamiyah Madinah? Karena saat itu saya harus berjuang hidup. Saya anak yatim sejak saya baru 3 bulan masuk Gontor ibu. Saat saya kuliah, ibu saya harus menghidupkan 7 anak dan saya anak terakhir.
tingkat sepeda ontel saya minta pada ibu, apa jawaban ibu saya? Saya nggak menyalahkan ibu. Ibu nggak punya duit. Sempat saya jawab, bukankah abang saya yang kerja di kantor PU, BPR sekarang, ada yang kerja di perusahaan asing? Apa jawaban ibu saya? Allah ya Allah maghfirlaha warhamha wa'afiyah wa'fana, dan beliau wafatkan Allah dalam keadaan tsunami. Ya, apa jawaban beliau? Maaf nak, ibu nggak pengen mengganggu rumah tangga kakak-kakak. Nangis saya di hadapan surah. Begitulah hebatnya seorang ibu. Dia nggak pernah akan menyusahkan anak. Dia sudah bahagia, anak bisa mandiri, dan dia tidak mau menjelaskan bagaimana keadaannya. Itulah seorang ibu yang bijak. Maka hanya air mata, semenjak semester 3 saya kuliah sambil bisnis. Makanya kenapa saya ada bisnis sekarang? Karena udah terbiasa dengan kehidupan. Yang mau main limbah, ayo dengan saya. Kalau saya punya pabrik limbah di Jonggol dengan teman. Yang mau properti syariah juga boleh, dan sebagainya. Bisnis. Ada min fadli rabbi. Yang namanya bisnis kadang lancar, kadang tidak biasa. Saya pulang umroh Ramadan ini tipu dan saya cerita. Insya Allah pekan depan Allah kembali undang saya ke sana. Ada cara yang pernah saya jelaskan tuh. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hijrahlah karena Allah. Karena Allah bersumpah berjanji siapapun yang berhijrah karena Allah, 2 jaminan Allah. Diberi kehidupan yang layak di tempat dia hijrah yang baru, wasa'ah. Apa itu? Allah lapangkan rezeki. Jadi kalau ada di antara kita sulit mencari kehidupan di komplek ini, kenapa takut hijrah? Kalau perlu pulang ke desa, emang kalau pulang ke desa sebuah aib. Dan saya melihat banyak jamaah saya tinggal di komplek elit, dia sudah pensiun, ujung-ujungnya selalu mengeluh, Ustaz, saya nggak bisa kurban tahun ini. Pada rumahnya 2 lantai, pensiunan BUMN misalnya, punya mobil, punya kendaraan yang lain, tapi ngeluhnya saya kelihatannya nggak bisa kurban tahun ini. Bahkan ada istri dirjen mengatakan, saya tanya, Haji, kenapa ibu jualan setiap pengajian? Kemana itu? Sekarang kami harus makan pokok simpanan bapak, Ustaz. Kenapa? Ya gaji bapak sekarang berapa? Habis saya pensiun, betul? Sedangkan penghasilan kami tinggal komplek ini tetap sama, bahkan meningkat. Terus kenapa ibu nggak pindah jual rumah? Nanti apa kata orang di kampung? Apa kata orang? Makanya berkali-kali saya sampaikan, hati-hati dengan hidup. Yang paling mahal dalam hidup kita, biaya status atau biaya sandang pangan ibu-ibu? Kompak jawabnya. Yang membuat orang banyak terjebak dengan kredit riba karena status atau karena kebutuhan primer? Bisa jawab. Seringan-ringan adab riba apa? Mithlu ityan rajuli maut, seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya atau seorang wanita berzina dengan bapak kandungnya. Kira-kira dia sholat berzina dengan orang tua, sholatnya terima atau tidak? Kok nggak kompak jawabnya? Kira-kira terima tidak? Jangan mimpi. Makanya syarat orang beriman apa? Saat dia mampu meninggalkan riba, in kuntum mu'minin. Lihat nanti surah Al-Baqarah 278 279. Ini nyamannya pakai ini atau pakai apa? Tes ini aja. Jadi syarat orang beriman kata Allah di antaranya apa? Saat kita mampu meninggalkan riba. Orang-orang yang tidak meninggalkan riba, apa ancaman Allah? Dia berani mengajak Allah dan Rasulnya berperang. Lihat aja Al-Baqarah 278, 279 dari 275 nih. Udah berkali-kali kita bahas. Kalau enggak tahun ini tinggalkan riba, kalau tidak tahun ini segera menutupi hutang riba,
penyesalan selamanya. Karena dosa riba nggak main-main. Ar-riba thalathan wa sab'una bab. Pintu dosa riba itu ada 73 pintu. Nanti kita bahas di kitab. Adnaha yang paling rendah dari dosa riba, yang paling rendah, yang paling ringan. Seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Zina itu dosa besar Bapak Ibu. Zina yang paling besar dosanya berzina dengan orang tua. Nomor 2 dengan siapa? Dengan tetangga. Alhamdulillah wa iyyakum. Dan itu ada pada dosa riba yang paling ringan. Maka hijrahlah, tinggalkan itu. Kalau perlu bergaul dengan komunitas anti riba, belajar dari mereka. Saya punya jamaah tadi kerja di bank ribawi, tinggal di Yasmin. Begitu beliau akhirnya mendengar kajian, Allah beri kesadaran, pemahaman dan hidayah, dia resign. Pertama dia datangi saya. Inilah pentingnya di hijrah secara istiqomah judulnya. Apa curhatannya dengan linangan air mata? Ustaz, saya yakin dengan janji Allah yang Ustaz sampaikan surah An-Nisa ayat 100. Tapi saya hampir di ujung kekuatan Ustaz. Karena lingkungan membuli saya. Yang paling berat hampir saya kehilangan kekuatan itu kenapa Ustaz? Istri minta cerai Ustaz. Kata istri, Bapak soal Bapak meninggalkan rezeki Allah, masalah riba kan nanti urusan akhir. Yang paling berat, yang di mana ya? Yang paling berat Ustaz, saat anak-anak yang saya besarkan yang kasih saya itu membuli saya. Gara-gara papa berhenti kerja, kami udah gak bisa jajan seenak. Kira-kira kok bapak-bapak di sini dapat bulan itu sakit? Dari gendut bisa kurus kering gak? Ya kurus kering bisa tepar tuh. Memang orang hijrah tuh akan penuh dengan bulian. Tiba-tiba gak pernah ngaji, muncul pengajian, pasti ada yang bully lingkungan. Tumben lo bro ngaji, udah bawa surga ya, bawa surga. Yang merokok, tiba-tiba berhenti rokok, dia dapat hidayah, dia tahu gak ada manfaat rokok. Masih ada yang merokok, angkat tangan. Saya akan kasih hadiah, tiket umroh. Tapi syaratnya sebutkan 5 manfaat rokok. Kalau nggak bisa sebut berarti berhenti rokok malamnya. Angkat tangan. Sama saya akan tantang 5 manfaat dengar musik. 5-an. Hadiahnya umroh. Karena penyanyi Jakarta saya tanya, bro, sebelum saya tanya dia curhat tentang kehidupan. Maka udah dia mulai paham. Saya tanya, sebutkan saya 5 manfaat musik. Kalau mampu jawab, amplop saya dari Pak Bupati ini untuk kamu. Dia sebut, dengan mendengar musik saya happy. Gimana happy? Barusan curhat, keluhan, kaget. Iya juga ya Ustaz, saya aja baru ngeluh. Saya sebut lagi tentang Elvis Presley, Whitney Houston, makin kaget. Benar juga ya Ustaz. Ayo, 5 manfaat rokok. Perasaan bulan lalu saya tantang, saya pikir bulan ini udah ketemu jawaban. Angkat tangan. Hati-hati bahasa paru-paru gue, jantung-jantung gue. Kira-kira betul nggak? Kapan perokok punya buat jantung? Profesor ahli jantung di Jerman, waktu saya ke Munchen Jerman, saya tanya, bisa nggak manusia buat jantung dan paru, Prof? Dia kata nggak ada manusia buat paru dan jantung. Terus perokok sekarang ngomong paru-paru gue. Pada Allah sudah ingatkan, tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Semua nikmat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Saat ditanya, ku beri jantung untuk apa? Kira-kira jawabannya untuk apa? Untuk rokok. Paham, habis. Ayo.
Apa manfaat dengar musik? Sebutkan saya. Kalau musik buat happy, nggak mungkin Whitney Houston mati overdosis, Pak. Bu, betul nggak? Hafal Ustaz. Ada yang mana Whitney Houston juga? Yang saya tahu negro ya. Padahal Allah sudah ingatkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau ingin menjadi orang yang beruntung di kehidupan dunia dan akhirat, hindari perbuatan yang sia-sia. Berarti mau manfaatnya sia-sia tidak? Ingin jadi sosok muslim yang baik tidak? Tinggalkan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sosok muslim yang baik kata Rasulullah SAW, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka sekali lagi tidak mudah hijrah. Tadi hal yang sepele saya bilang. Tiba-tiba nggak merokok misalnya, pasti dibully oleh teman-teman perokok. Tumben lo bro, mau naik haji nih. Tumben mengharamkan musik. Kelihatannya udah mau mati nih, mau tobat. Nah itu dibully. Sama tadi, istri bully suaminya minta cerai bu. Papa soalin. Hidup ini perlu fulus Pak, bukan perlu teori. Coba bayangkan. Saya mau nanya kembali Bapak Ibu, ini akidah. Kita ini minimal sampai malam ini masih hidup, kenapa? Kenapa kita masih hidup malam ini? Karena rezeki kita belum habis. Terus kenapa takutnya rezeki? Cicak aja nggak pernah dengar. Pernah dengar nggak Ibu? Breaking news, seekor cicak mati bunuh diri. Pernah dengar nggak? Kucing melahirkan sekali 5 anak. Pernah lihat kucing gantung diri? Pernah lihat Bu? Atau kucing galau? Pernah lihat kucing galau? Pak iya Bu. Kita baru diuji aja pasang status. Ketemu orang muka proposal. Kalau muka proposal, muka minta bantuan. Alhamdulillah wa iyyakum. Inilah kita. Padahal kita hidup karena kita masih belum habis rezeki yang Allah tawarkan. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah. Nggak mudah hijrah. Nggak mudah membangun istiqomah dalam segala hal. Apalagi iman seseorang itu yazidu yanqus. Ini pernyataan Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari. Al-iman yazidu yanqus, kadang naik, kadang turun. Dijelaskan kapan iman seseorang naik, yazidu bitta'ah, saat kita mampu membangun ketaatan di hadapan Allah. Kapan iman kita tergerus, terdegradasi dan turun, bil ma'asiyah, karena kemaksiatan. Dan orang-orang yang hijrah itu tidak mudah istiqomah. Saya punya jamaah, begitu sakit tobat nggak merokok, begitu sembuh ngerokok lagi. Betul apa betul? Yang ambil riba, begitu dia terjebak riba dia tobat. Tapi begitu ada solusi, Ustaz boleh nggak saya ambil lagi uang? Karena anak saya perlu masuk akmil, perlu modal 500 juta. Ngomong dia. Pada sebulan lalu dia curhat. Dia punya toko di Pasar Anyar 20. Dulu sebelum saya jelaskan tentang bahaya riba, tentang haram riba, itu soulmate dengan saya. Dikit-dikit telepon. Tapi begitu saya dudukkan keadaan, dia akhirnya berbalik. Dia nggak senang dengan saya karena selalu menjelaskan tentang bahaya riba. Kenapa saya jelaskan Bapak Ibu? Setiap ketemu kita tuh kantongnya kiri kanan penuh duit. Kan orang penuh duit kelihatan kan? Tapi dia jujur, Ustaz, saya harus bayar utang bank bunganya tok per bulan 70 juta. Pak Kahar, kalau punya penghasilan sebulan 70 juta, planning pertama apa? Nambah istri atau apa? Pak, coba jujur, anggap aja ibu nggak dengar. Dengar kata ibu. Ini Bu, pengusaha yang punya 20 toko Pasar Anyar, bayar bunga bank tok itu 70 juta per bulan. Bayangkan, apa kata istrinya? Ustaz, kenapa saya nggak anak-anak setiap suami atau bapaknya anak-anak ke rumah, kami pada ngumpet di rumah? Karena bawaannya marah aja.
Bahkan anak istri curhat dengan saya karena saat beliau minta tolong, saya dudukkan. Kenapa ibu anak-anak setiap bapak masuk rumah beliau curhat ke saya, bapak anak-anaknya ibu nggak pernah ngobrol, malah semua masuk kamar, kunci kamar. Kami takut Ustaz bahwa bapak marah. Bahkan sekali saya bilang, ya ayolah bawa kami setiap kali makan di restoran, udah lama. Selalu jawabannya daripada makan restoran dengan bayar hutang, selalu begitu Ustaz. Akhirnya saya tanya, benar Pak, benar, saya stres Ustaz. Karena bunga tok itu 70 juta bunga tanpa cicilan pokok, bunga tok. Kira-kira hutangnya berapa tuh ya? Bulan depan dia udah capek kita ngobrol, udah keluarin ayat, bulan depannya nanya, Ustaz, ini anak saya masuk akmil, katanya biar lulus perlu modal 500 juta, boleh nggak saya pinjam lagi ke bank? Astagfirullahaladzim. Akhirnya orang ini kasihan, selalu menyesal terlambat Pak. Semua asetnya disita. Dan saya udah lama gak ketemu dia. Saya cuma dengar dari teman-teman pengusaha, beliau masih jamaah. Gimana sih? Hancur ya Ustaz. Memang Allah sudah bersumpah, yamhaqullahu riba. Lihat surah Al-Baqarah 276, ku hancurkan riba. Hari ini boleh nyaman punya rumah dengan hasil kredit ribawi. KPR itu riba nggak? Saya tanya sekali lagi, KPR itu riba tidak? Di mana ribanya? Jatuh tempo nggak bisa bayar, ada denda nggak? Denda itulah riba. Sebutkan saya KPR mana kalau jatuh tempo nggak bisa bayar, nggak ada denda. Katakan rame-rame kita ke situ. Angkat tangan. Bank syariah aja ada. Reading sekali. Makanya saya nggak tertarik jadi dewan pengawas syariah. Karena ternyata dewan pengawas syariah digaji oleh bank setempat. Mau tahu gaji dewan pengawas syariah? Selevel komisaris, keren nggak? Tapi ujungnya apa yang terjadi? Nggak sesuai syar'i. Tadi Ustaz Erwandi itu Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah mau keluar. Saya ngajar BNI Syariah. Tugas saya jamnya sampai detik ini saya ngajar BSI Pusat. Tapi saya bukan Dewan Pengawas Syariah. Selalu kalau udah saya sampaikan Dewan Pengawas Syariah kami boleh kok Ustaz. Coba bayangkan. Kira-kira kalau DPS yang gaji bank setempat bisa independen nggak DPS? Udah paham lah maksud. Nah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bagaimana supaya kita hijrah secara istiqomah? Seorang ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauzi, murid terbaik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam kitab beliau Madarikus Salikin menyebutkan ada 6 cara bagaimana supaya kita hijrah secara istiqomah. Habis saya renung-renungkan, jawaban beliau itu tepat. Ada sedikit tambahan dari saya setelah saya merenungkan surah Al-Hasyr ayat 18. Kita dengarkan dulu tips dari seorang ulama besar. Kalau saya kan hanya mencoba mengaitkan ayat saja. Yang pertama, supaya kita bisa hijrah secara istiqomah, yang merokok sudah tinggali rokok, yang punya transaksi riba sudah ditinggali, yang ibu masih suka tiktokan, tabarut, suka nonton sinetron, dia tinggali. Maka syaratnya apa kata beliau supaya istiqomah? Ikhlas karena Allah. Karena siapapun yang berhijrah tidak mengharapkan ridha Allah pasti tidak akan istiqomah. Seperti yang saya bilang tadi pas jamaah saya, waktu dia sakit obat dia rokok, begitu sembuh merokok lagi. Alasannya ini obat Ustaz, obat pula. Sama Google mengatakan manfaat rokok apa? Mempercepat proses penyembuhan jantung. Ayat-ayat wae nggak Google. Buka aja di merdeka.com. Hafal saya. Nggak salah untuk membaca ya. Coba. Kata merdeka.com, manfaat rokok mempercepat proses penyembuhan penyakit jantung. Betul atau ayat-ayat wae gitu? Ya, harus ikhlas karena Allah.
Karena siapapun nggak ikhlas karena Allah, kayak tadi yang saya bilang pengusaha tadi, karena dia tadi tobat, tapi bukan karena Allah, nggak enak mungkin dengan saya atau keadaan, begitu ada kesempatan lakukan lagi. Dia harus ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah. Al-ikhlas ruhul amal. Kata Rasulullah SAW, ikhlas itu ruh dari satu amal perbuatan. Dan kita tahu semua kitab hadis diawali dengan hadis tentang bab niat, betul? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sampai digambarkan orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasul. Tapi kalau orang hijrah karena dunia atau wanita yang menikahi, maka dia hijrah karena dunia dan wanita yang dinikahi. Dia tergantung niat. Jadi kalau bapak ibu masih punya hutang ribawi malam ini, dengarkan saya berkali-kali saya sampaikan di sini. Dan saya semoga bukan ustaz yang ngomong dulu. Karena ada ustaz riba tapi kredit motor jalan terus, kredit rumah jalan terus. Alasannya apa? Udahlah ustaz, denda yang kita kasih pada leasing, pada itu anggapnya sodako kita untuk leasing. Ada yang jawab gitu, dokter bayangkan. Sahabat saya tadi, tapi karena saya kritisi, dia ambil mobil dengan cara kredit dengan alasan, kok nggak begini, kapan saya punya mobil baru ustaz? Sedangkan ngajar saya di mana-mana, gayanya pakai super, hebat nggak? Begitu saya ingatkan, dia tahu sebenarnya apa jawabannya. Udahlah ustaz, kelebihan kita anggap sodako untuk isi. Hebat kan jawabannya. Alhamdulillah wa'ala. Karena hidupnya tekor asal kesohor. Tong kosong nyari bunyinya. Kira-kira lama-lama hidupnya capek sendiri. Mana lebih enak bapak ibu, ibu-ibu nih khususnya, hidup berhutang atau hidup tanpa hutang? Jawab bu yang jujur. Karena kata bapak, apa yang membuat saya hutangin? Istri saya. Kata istri, suami emang begitu ustaz. Terus siapa yang benar? Ingat, dosa riba itu ada 4 golongan. Pertama, akilur riba, yang makan harta riba. Bahasa yang mudah, rentenir. Bahasa yang mudah, yang kerja di lembaga ribawi. Itu namanya akilur riba. Yang kedua, siapa yang dosa riba yang sama dosanya kata Rasulullah SAW? Wa mukilu. Apa artinya mukil? Yang mendukung sistem riba. Berarti kalau kita ambil ke bank yang riba atau ambil kartu kredit yang lembaganya ribawi, kita disebut mukilur riba, yang mendukung sistem ribawi. Kan ada orang sering, ustaz, bank ini kalau saya tepat waktu bayar dipotong lewat gaji, saya nggak kena denda, betul? Terus saya mau nanya, kalau orang lain di bank yang sama terlambat bayar hutangnya ada denda? Ada, berarti bapak mukilur riba, mendukung sistem ribawi. Siapa lagi? Wakatibuhu, yang mencatat transaksi ribawi, rata-rata notaris. Alhamdulillah tidak sedikit jamaah kita notaris taubat, saya sudah hijrah ustaz. Kembali jawabannya, apa yang bapak ibu rasakan? Kalau ustaz nanya, rezeki kami banyak hilang ustaz. Tapi kalau ustaz tanya, kami lebih bahagia hari. Tanya notaris sudah hijrah. Karena rata-rata mereka dapat transaksi dari itu, jual beli rumah, KPR kan itu notaris semua, betul? Mereka tinggal. Kalau perlu saya hadirkan kok. Sampai bapak ini mengatakan, saya dulu kerja ustaz di lembaga keuangan ribawi internasional. Keluar negeri itu sepekan bisa 2 kali. Saking kayanya saya dulu ustaz, kobokan saya wine, kobokan wine. Wine? Kok nggak wine pak? Ya, apa wine? Ya minuman keras ya dari apa? Anggur. Kan mahal tuh kan? Ya. Hari ini hancur saya. Bahkan kehancuran itu bukan hanya saya. Anak-anak saya kena. Anak dia lulusan S2 dari UAE. Adik kelas saya di Malaysia sampai detik ini nggak pernah kerja, bingung mau kerja apa. S2 ekonomi. Sampai Bapak Haji ini mengatakan, Ustaz, tapi saya udah lama ketemu
Kalau Ustadz bahas riba pun ajak saya akan memberi kesaksian di hadapan jamaah Ustadz. Dan mereka nggak terjebak riba, cukup saya yang hancur Ustadz. Coba bayangkan, yang tadinya kaya raya tinggal rumah kontrakan, ya main itu. Dan selalu orang sadar itu, menyesal itu selalu terlambat, betul. Nah, karena udah isya, kita azan dulu ya. Azan. Ya. Jadi tips pertama supaya istiqomah dalam segala hal harus ikhlas. Yang kedua, kata beliau harus segera meninggalkan perbuatan maksiat. Harus meninggalkan segera hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Harus segera meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat kalau ingin istiqomah dan berhijrah. Ada teori katanya, Ustadz, saya kalau merokok langsung berhenti, nggak bisa Ustadz, pelan-pelan. Itu lama. Bisa-bisa bukan berhenti, balik lagi lebih parah. Karena bergaul dengan orang-orang perokok berat, udah lebih parah nanti. Jadi ini harus dipahami benar. Ya, jangan sampai kita tidak segera meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang syubhat kalau ingin istiqomah. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW siapa sosok anak Adam ini. Kullu bani Adam khata' wa khal khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu kata Rasulullah SAW pasti berbuat salah. Saya banyak dosa, saya banyak kekhilafan, kesalahan dan kekurangan. Tapi diingatkan khal khata'ina tawwabun, sebaik-baik kesalahan dengan cara bertaubat. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Muslim yang lain, at-ta'ibu nadami kama la dzambala. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang tidak pernah melakukan dosa. Bagaimana sumpah janji Allah sebanyak apapun dosa kita masa lalu, selama ajal belum sampai kerongkongan, malam yatagharqa, selama matahari belum terbit sebelah barat, dalam surah Nisa 18. Maka orang-orang ini sebanyak apapun dosanya memenuhi langit bumi, selama dua syarat belum terwujud dalam kehidupan dia, seperti ajal belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit sebelah barat, datangnya kiamat. Dengarkan sumpah janji Allah. Buka surah Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, dosanya seabrek-abrek, baik dosa besar apalagi dosa kecil. Janji Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Bahkan Allah menyebutkan di surah Az-Zumar ayat 53, ini surah 39 ayat 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa hambanya. Maka surat An-Nisa ayat 48, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa Allah ampuni kecuali dosa syirik. Kata ahli tafsir, ayat ini mansukh. Hukumnya mansuh, terhapus dengan surah Az-Zumar ayat 53. Termasuk dosa syirik, kalau bertobat Allah ampuni dosa. Selama tadi apa? Ajalnya belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit sebelah barat. Innahu wal ghafurur rahim. Bahkan sesudah Allah menyebutkan innallah yaghfiru dzunuba jami'a, innahu sesungguhnya dia Allah Ghafurur Rahim, wal Ghafurur Rahim, dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di surah Al-Baqarah tadi 278 279, saat kita meninggalkan sisa riba, yang sisa itu halal. Tapi kalau bapak ibu saya tidak meninggalkan sisa riba, berarti kata Allah, kamu mengajak aku dan Rasulku berperang denganmu. Bayangkan, kira-kira hancur nggak kita ajak Allah, Rasul sebagai musuh kita, hancur nggak hidup? Ini yang jarang orang memperhatikan ayat ini. Sholatnya rajin, riba jalan terus. Ma'udzubillah wa iyyakum.
Tadi 4 golongan yang dosa ribanya sama siapa? Pertama tadi pemakan riba, bahasa kita rentenir atau kerja di bank ribawi atau lembaga ribawi. Yang kedua, wa mukilu yang mensupport sistem ribawi, kita ikut dalam lembaga tersebut mensupportnya. Yang ketiga, katibu, siapa katibu? Yang mencatat transaksi riba. Yang keempat siapa? Dengarkan ibu-ibu, wasyahidaihi, yang ikut memberi kesaksian. Saya mau nanya, kalau pinjam di bank, suami istri harus dibawa nggak? Dua-dua tanda tangan nggak? KTP dibawa nggak? Hati-hati. Saya mau nanya ibu, suami ngajak ibu kredit riba, boleh taat atau boleh wajib nolak? Ibu-ibu saya tanya. Biar bapak-bapaknya lolos Pak. Kita selesaikan ya. Saat suami ngajak ibu untuk kredit mengandung riba, saya nggak mengatakan hutang tidak boleh. Saya tidak mengatakan kredit itu semua haram. Tapi carilah kredit yang tidak mengandung riba. Apa kredit tidak mengandung riba? Pertama, kalau jatuh tempo nggak ada denda. Ada nggak kira-kira? Kredit jatuh tempo nggak ada denda, ada tidak? Ada? Di mana? Kata beliau, kredit yang nggak ada denda, kredit mertua. Kalau begitu catat, mertua beliau sangat royal. Besok datangi mertua. Tanggung jawab luar biasa. Siap-siap ya, besok tanya di mana rumah mertua beliau ya. Kok nggak dapat berarti lama-lama kita. Ayo sebutkan. Kredit mana jatuh tempo nggak ada denda, angkat tangan. Biar rame-rame kita kredit di situ. Yang kedua, berbeda waktu bertambah nilai. Nama riba nasiah. Sebutkan. Kalau bertambah waktu nggak bertambah nilai sama. Kredit setahun, 5 tahun sama. Ayo sebutkan lembaga mana. Jadi saya ingatkan, memberi kesaksian pada transaksi riba. Misalnya Bapak ingin jual rumah, ternyata calon pembeli itu sistemnya dia kredit ke bank. Kira-kira bank ngasih nggak tanpa tanda tangan kita pemilik rumah, dikasih nggak? Berarti kalau kita ikut tanda tangan sama. Berarti membantu dia kredit riba. Kok nggak begitu Ustaz, nggak laku-laku rumah saya. Ini namanya nggak yakin Allah yang mengatur rezeki. Kalau kita nggak yakin Allah sang pengatur rezeki, syirik nggak? Buka surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 17. Nggak main-main saya. Jangan mengaku udah ahli sholat, ahli ibadah, ternyata ayat ini nggak pernah kita buka. Siapa yang mengatur rezeki? Kepada siapa kita minta rezeki? Dengarkan ayat ini. Ayo buka, baca. Hafal saya. Karena pertama saya ketemu ayat ini kaget saya. Surat 29 ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa quduhu wa syurura ilaihi turja'un. Lihat ayat. Tolong baca Pak Ketua. Artinya sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Catat. Dan kamu membuat Sebentar, ada nggak orang sorbannya tebal, jidatnya hitam, nyembah manusia, ada nggak? Oh, saya abdi si fulan. Ketemu pula saya umrah Ramadan dengan dia. Ada fotonya. Hari ini nyembah dengan orang yang sedang ingin goyang-goyang Demokrat. Coba ya. Pada penampilannya sorban. Saya tanya, ketemu di Masjidil Haram, habis hari kedua Idul Fitri ketemu sebelah-sebelahan. Bang, kok bisa begini? Ini kan politik, yes, politik. Ada, udah susah. Yang namanya politik yang abadi apa? Kepentingan, betul? Kepentingan. Ada fulus mulus, kagak ada fulus mampus. Lanjut Pak Ketua. Dan kamu membuat kebohongan
Kamu buat kebohongan. Dengarkan, lanjut. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Catat. Bahkan Sebentar, menyembah makhluk kita tinggi-tinggikan dia belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Hati-hati, hai para tim sukses. Mau termasuk tim sukses RT, RW, kecewa nanti. Betul apa betul? Apalagi mau pileg bentar. Salah satu golongan yang dibenci oleh Allah kata Rasulullah SAW, dia menganggap pemimpin itu baik kalau mendapatkan kue. Kalau mendapat racun bilang pemimpin kurang ajar, gue capek gue bantu. Itulah siapa? Tim sukses. Siap jadi tim sukses. Saya jujur Dewan Pembina Anies mau presiden. Di bawah saya anggotanya jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3 pensiun dari Menko Polhukam, karena saya masih ngajar. Tapi besok umroh, insya Allah Sabtu depan saya umroh. Nggak akan saya sebut nama Anies di hadapan Allah. Karena 5 tahun lalu pernah kita sebut nama seseorang. Apa yang terjadi? Dia ninggalin kita tidak? 5 tahun lalu masih ingat siapa yang kita sebut? Ibu-ibu masih ingat berapa rendang kilo habis? Hari ini nggak akan saya sebut. Saya bilang kan jamaah 3 orang. Kita nggak akan sebut siapapun. Yang kita sebut, ya Allah beri kami pemimpin yang amanah. Beri kami pemimpin yang bisa tegak di atas bangsa-bangsa lain. Dan saya berharap pemimpin seperti Erdogan hari ini. Karena 2 kali saya ke Turki. Erdogan musuh paling utama rakyatnya milenial. Anak muda nggak suka Erdogan karena disuruh ke masjid, nggak boleh mabuk. Karena mereka terlalu lama di zaman Kemal Pasha Atatürk. Saya pertama ke Turki heran saya, ada orang tua, jenggot udah tua, udah putih, mabuk di halaman masjid, mabuk halaman masjid. Katanya Turki gerakan sholat subuh. Saya 2 kali ke Turki nggak menemukan saya gerakan sholat subuh. Sengaja saya ke Turki hanya untuk lihat, benarkah ada gerakan sholat subuh? Nggak ada. Hagia Sophia itu yang banyak orang foto, selfie. Yang sholat hanya berapa orang, ya biasa kan. Jangankan Turki bukan negara Islam, tingkat Maroko negara Islam aja, kalau kita ke Masjid Raja Hasan II yang dibangun di atas Samudra Atlantik, lebih banyak yang foto di luar daripada yang sholat. Yang lebih parah, kalau kita sholat di Masjid Raja Hasan II, kalau nggak taruh sepatu di depan tempat kita sujud hilang, taruh di bawah kaki aja hilang, itu apa ya? Pas kita protes, kan dia saya bilang dengan bahasa Arab, dia saya bilang taruh sepatu jangan di belakang, taruh di depan. Masa tempat sujud kita taruh sepatu? Begitu protes DKM-nya, kan saya bilang jangan salahkan, kan saya bilang taruh sepatu di depan bukan di belakang. Ayo wahai DKM. Padahal itu negara Islam. Maroko itu negara Islam. Saya 2 kali ke Maroko. Dari Maroko saya ke Spanyol, Selat Gibraltar, Marojal Bahraini Al-Taqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini ada di Selat Gibraltar, Bapak. Saya akan selalu melihat ayat Allah dimanapun. Kalau Allah beri saya umur rezeki, saya akan kunjungi. Untuk apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatul zadar iman, supaya iman kita bertambah. Jadi tips kedua supaya istiqomah dan berhijrah, tinggalkan kemaksiatan mulai malam ini. Walaupun nggak akan mungkin kita seperti malaikat, betul tidak? Saat kita melakukan maksiat, segera istighfar, bertobat pada Allah. Karena Allah senang sekali saat kita berlakukan dosa di depan Allah segera bertobat. Senangnya Allah melebihi senangnya seseorang kehilangan harta yang sangat dicintai. Begitu ketemu salah ucap dia, ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, kamu itu hambaku, aku Tuhan kamu. Bisyiddatil farah, karena terus senang salah ngomong. Allah lebih senang dari orang ini saat kita bertobat di depan Allah, saat kita melakukan maksiat, kita segera mohon ampun, senangnya Allah. Jadi nggak ada istilah terlambat. Yang terlambat tuh kayak Fir'aun. Begitu muncul tenggelamnya baru disebut ya Rob, ditolakkan tobatnya Fir'aun. Bertobatlah seperti Freddy Budiman. Bertobatlah seperti Ki Joko Bodo.
Karena Ki Joko bodoh di akhir hayat dia rubah namanya menjadi Ki Joko Pintar. Saat jadi Ki Joko Pintar dia curhat di Facebooknya, di media sosialnya. Semenjak aku jadi Ki Joko Pintar nggak ada orang yang datang. Tapi saat aku Ki Joko bodoh banyak yang konsultasi dengan aku. Berarti yang datang ke dia orang bodoh, orang pintar. Pada situ jenderal, pengusaha, pejabat. Masih ingat Freddy Budiman, bandar narkoba. Allah. Tapi dia bertobat sebelum ajalnya tiba. Ustadz memandikannya bercerita di media sosial. Aku melihat wajahnya tersenyum. Saat eksekusi tembak mati dia tidak mau ditutup. Hanya lafaz la ilaha illallah yang terus dia lantunkan. Makanya nggak boleh ngejudge orang. Allah pasti udah neraka. Muka lu muka neraka. Gue dong ahli surga. Nggak bisa. Allah yang bolak-balikan hati. Masih ingat generasi terbaik sahabat ada yang mati bunuh diri di perang Khaybar. Masih ingat kisah ini? Masih ingat generasi terbaik tabi-tabi namanya terindah Abdurrahman, penghafal Quran, sosok mujahid, murtad gara-gara tertarik dengan wanita kafir. Masih ingat kisah ini? Pendeta Saifuddin nggak ada apa-apanya. Generasi terbaik yang mendapatkan Allah ridho, jaminan generasi terbaik bisa Allah balikkan hati. Makanya jangan sombong, jangan remehkan orang. Karena yang sangat menentukan diri kita, innamal a'malu bil khawatim. Akhir perjalanan hidup kita bagaimana keadaannya. Masih ingat hadis Sahih Bukhari, seorang hamba melakukan amalan penduduk surga, seolah dirinya surga diraan sejengkal lagi, tapi di akhir hayat dia melakukan amalan penduduk neraka, maka Allah tetapkan dalam neraka. Masih ingat hadis ini? Tapi ada seorang hamba melakukan amalan penduduk neraka, dirinya dengan neraka diraan sejengkal lagi, tapi di akhir hayat dia bertobat, maka Allah tetapkan dia di surga. Masih ingat hadis ini? Pasti orang bertanya, di mana keadilan Allah Ustaz? Jawabannya Allah Maha Adil. Siapa orang-orang yang tidak mampu istiqomah? Mereka tidak ikhlas dalam beramal. Masih ingat 3 golongan pertama masuk neraka Rasulullah SAW? Seorang ulama karena nggak ikhlas, masih ingat? Seorang qari belum masuk neraka, masih ingat karena nggak ikhlas? Yang kedua orang dermawan, yang ketiga siapa? Mereka yang berjihad, mujahid di bidang. Masih ingat nggak hadis? Karena ikhlas tadi sangat menentukan. Jadi tips yang kedua, segera tinggalkan maksiat. Segera tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Siapa yang masih hobi mancing? Angkat tangan. Sebutkan saya 5 manfaat mancing. Angkat tangan. Ya ada habis duit, habis waktu. Ustaz nggak tahu seninya mancing. Pas ditarik ikan seru. Ayo wai. Saya ngomong ayah wai, saya ini anak nelayan tinggal di Aceh. Kalau mau seru ditarik ikan, mancinglah tengah laut. Mana tahu dapat ikan paus dan orang yang ditarik, betul? Ya wahai. Kan saya khotib kemarin kan Idul Adha di tengah laut Cina Selatan, Natuna. Tapi nggak boleh mancing di offshore tuh. Ya cuma ada kapal-kapal yang bawa bahan baku ke offshore itu ya di situ. Ya. Tapi yang saya sampaikan, coba renungkanlah. Yang masih hobi mancing, sibuk ngurus burung berjam-jam, yang masih hobi koleksi batu cincin, sibuk dengan orang khutbah, ya wai, ibu-ibu masih suka nonton sinetron, sering ke rumah tetangga ngobrol, itu tak apa yang diobrolin. Yang masih suka lihat HP, saya mau nanya nih, ingat komitmen kita bulan lalu? Ya nggak khatam Quran bulan Muharram denda ya, masih ingat ya? Jangan pura-pura lupa nih. Ustaz aman udah khatam. Karena pakai jurus Allah memaksakan. Saya 9 Muharram dengan izin Allah udah khatam. Bahkan insya Allah yang kedua. Ya, dan saya target sebelum saya berangkat umrah khatam yang kedua. Pakai Allah memaksakan, nggak bisa cuma dilihat dia. Pegel. Yang dipikir nggak pegel. Apa seorang hafiz saat murojaah nggak pegel? Karena nangis. Anak saya nangis murojaah. Capek terus saya. Kalau kamu mampu hafal 30 juz mungkin, habis siapkan tiket umroh plus mau kemana terserah. Ada bapak juga lagi cari uang mana. Tapi saya yakin Allah Maha Kaya. Anak yatim yang mampu kita umroh, masa anak sering nggak mampu.
Karena Allah Maha Kaya. Tanamkan itu. Nggak ada kebanggaan kita saat anak-anak kita dekat dengan Allah dan Al-Quran, betul? Saya mau nanya, kalau memiliki anak sukses, ada jaminan nggak kita orang tua bahagia? Angkat tangan. Tanya ke mereka pemilik anak sukses. Ini Selasa, saya akan diminta sebagai konsultan. Anak ini besar di Amerika, umur setahun dia berangkat ke Amerika dengan ayah dan ibunya. Begitu pulang hari ini nggak ngerti cara sholat. Kakeknya minta tolong saya dari pagi. Saya ngajarin dari berapa? Ustaz, tolong Ustaz. Justru saya nggak ngerti agama. Saya tanya siapa orang tuanya? Ya ini Ustaz. Bapaknya nggak pernah nyuruh anaknya sholat karena bapaknya juga nggak sholat, nggak puasa, kelamaan di Amerika. Alhamdulillah. Padahal siapa nggak bangga? Di mana anak bapak di Amerika bangga? Pemilik anak di Amerika minta tolong tadi pagi. Jam besok Selasa saya diundang satu restoran, bantu saya Ustaz. Kalau Ustaz bisa bahasa Inggris, insya Allah bisa lah. Cukup makan lah bahasa Inggris kan. Yang penting kita dakwahin lah. Mohon doanya Bapak, karena hidayah milik Allah. Jadi cara kedua apa tadi? Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan perbuatan sia-sia. Tadi saya beri contoh-contoh. Termasuk yang masih hobi goes, saya nggak larang goes. Tapi coba renungkan, goes berjam-jam pas ngaji ngantuk, ayah wae nggak? Pulang goes kenapa jarang nggak ke masjid? Encok kumat, terus ngapain goes encok kumat? Saya mau nanya, ada jaminan nggak orang goes awet muda? Angkat tangan. Pernah dengar nggak berita di depan Keboraya Bogor, Istana Bogor, seorang kolonel dari goes meninggal di depan istana? Dengar nggak berita? Pada badannya atletis. Adik kelas saya, tadinya direktur Marinir Kilandak drifting itu untuk latihan golf, badannya gagah, serangan jantung begitu soalnya langsung pasang ring dulu. Orang nggak ada yang percaya. Seorang imam di komplek Pertamina Priok Koja, badannya atletis, memang jaga Bang Ustadz. Penampilannya dandy. 2 pekan lalu serangan jantung, langsung pasang 2 ring. Orang nggak ada yang percaya. Langsung saya percaya, saya bilang Ustaz, berhenti rokok, tobat ya Ustaz, saya mau berhenti rokok. Udah pasang ring baru tobat. Tadinya nggak ring. Alhamdulillah, hijrah karena Allah. Jadi yang ketiga, apa tips yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim? Punya tekad harus lebih baik tahun ini. Nggak ada kata-kata tahun ini. Punya tekad harus lebih baik. Lebih baik atas hal apa Ustaz? Pertama harus lebih baik sebagai hamba Allah. Yang tadi jarang puasa Senin Kamis, coba. Kemarin pada puasa 4 hari enggak? Masya Allah, barakallah. Pada puasa 9, 10 Muharram, Kamis, Jumat enggak? Masya Allah. Tapi yang nembuk enggak semua. Udah ketahuan dia enggak puasa sampai 4 hari. Ya, nah senyum-senyum. Ya, ayo mulai perbaiki diri. Udah sedekah pagi siang malam belum? Kalau belum, perbaiki. Berkali-kali saya sampaikan untuk dan kita semua, kata kunci Allah memperbaiki hidup kita, infak pagi siang malam sesuai kemampuan. Jangan pakai teori Ustadz itu. Ada uang 100.000 infak semua, nanti diganti 1 juta. Dari mana teori? Teori ayat-ayat wahai. Bahasa Allah bagaimana? Surah At-Talaq ayat 7. Masih ingat? Wa man qudira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah. Saat kamu disempitkan rezeki oleh Allah, kalau ada bapak ibu yang sedang sempit kehidupannya, dengarkan solusi. Falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah berinfak kata Allah. Makin sempit berinfak, bukan makin sempit makin mereka hese. Tapi Allah ingatkan, kalau kamu sedang sempit, bagaimana cara berinfak? La yukallifu nafsan illa ma ataha. Kalau kamu sedang sempit, berinfaklah sesuai kemampuan kamu dari apa yang kami berikan untukmu. Apa janji Allah surah At-Talaq ayat 7? Saya ja'alullah ba'da usri yusra, ku ganti kesulitanmu menjadi kemudahan kata Allah. Ini janji Allah, ini sumpah Allah. Wallahi saya katakan, ini kunci hidup kita.
Ada di antara kita yang lagi sulit, coba renungkan sejauh mana kita ahli infak sedekah. Begitu saya sampaikan teori tadi subuh, ada seorang haji angkat tangan. Benar Ustaz, saya waktu kerja di PU nggak ada gambaran saya haji umroh. Saya cuma mampu haji pun haji bidin. Begitu pensiun, gaji pensiun berapa lah Ustaz? Saya akhirnya merenung, kok susah banget hidup saya. Akhirnya saya dengar tentang teori infak sedekah. Saya lakukan seperti yang Ustaz sampaikan. Dengan izin Allah selama pensiun 5 kali saya umroh Ustaz. Allah. Pada biasa teori orang pensiun makin kiri, betul. Ini justru pensiun 5 kali umroh. Kata dia, kuncinya demi Allah Ustaz, karena saya berinfak seperti perintah Allah pagi, siang, malam. Surat apa? Buka surah Al-Baqarah ayat 274. Teori infak kata Allah malam dan siang. Bukan hanya subuh, tapi setiap ada kesempatan infaklah, tebar infak. Saya malam ini kesini, tebar infak. Kapan saya ke masjid atau bapak ibu ke masjid lain, infak lagi di sini. Makanya cara bagaimana? Ustaz, saya kan uang kami pas-pasan. Caranya begini, coba buat target per hari misalnya 20.000 ini misal. Dibagi goceng pagi, siang goceng, oh iya, ini gara-gara nasi liwet ini sedikit, nanti dingin nasi. Pagi infak, siang infak, sore infak, malam infak, goceng. 20 bagi 4 kan goceng-goceng, betul? Itu caranya. Kalau bapak-bapak sering berjalan keluar masjid kita ini, sering keluar Jakarta, siapin tuh uang. Goceng sini, atau 10.000 sini, 20.000 sini, sesuai kemampuan. Ustaz, saya nggak mampu goceng 50, nah bapak 1.000 pagi, siang nggak masalah. Sesuai dengan kemampuan. Oke, yang keempat, kalau dibisikin. Padahal janji jam 8, udah deal. Yang keempat, bagaimana supaya tips istiqomah dan berhijrah kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang keempat, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Jangan salah gaul. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. 14 abad yang lalu sudah diingatkan Rasulullah SAW, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka setiap orang memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Contoh, bapak udah berhenti rokok, tiba-tiba iseng ingin berteman lagi dengan orang-orang rokok. Kira-kira lama-lama merokok lagi nggak? Rokok lagi nggak? Pasti. Itu yang terjadi abang kandung. Berhenti dari 4 bungkus sehari. Semua kita udah kaget. Tapi karena dia semenjak pensiun jual mobil bekas second, ketemu dengan agen-agen mobil, merokok lagi sampai anaknya curhat. Ami, dia anak-anaknya panggil saya Ami, paman. Gimana, ayo udah merokok lagi. Begitu saya ingatkan, enggak Fit, abang nggak merokok cuma sekali-sekali aja. Emang merokok cuma sekali-sekali, nggak ada sekali bakar rokok 5 batang. Ayo. Karena itu bergaul dengan tukang merokok kembali deh. Jadi jangan salah bergaul. Yang keberapa? Kelima. Yang kelima dengan cara yaitu banyak menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu seperti ini. Jangan merasa wah nyesal gue ikut majelis ilmu malam ini. Riba kagak boleh, rokok kagak boleh, mendingan kagak ikut pengajian. Ditanya juga kenapa kagak ngaji, sama. Ku beri telinga atau apa, beri kaki nggak bisa jawab, paham juga. Mendingan ngaji. Mana tahu dengan dapat ilmu dapat hidayah, betul. Mana tahu habis pengajian nih, saya Ustadz akan berhenti dari utang riba. Untuk berhenti utang riba bagaimana? Saya ingatkan 2 cara. Cara pertama, jual aset yang ada. Misalnya bapak-bapak, ibu ambil rumah kredit KPR. Maka kalau ada tanah di kampung jual, tutupi hutang KPR ini. Ustadz, boro-boro harta cuma aku-akunya nih Ustadz. Mau nggak mau cara kedua, jual objek hutang riba. Tutup telinga apa kata orang.
Karena kita mati nggak bawa orang, betul? Saat kita kere, apa orang yang ngomong kita mau bantu? Saya mengalami begitu tsunami, saya pindah sih dari nol ngontrak bla bla bla. Kalau Allah saya dengar ada tanah saya di Aceh kena tsunami, itu ada yang nawar mantan bupati Aceh. Pulang saya. Saya tahu pasarannya itu di atas 1 M. Maka saat bupati ini nanya berapa saya beli, berapa maunya? Oh saya maunya segini. Begitu saya deal di harga tertentu, semua tetangga saya protes dengan saya. Wah, Pak Haji ini ngerusak pasaran. Saya kumpulkanlah mereka. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi saya di sana? Saya di ngontrak. Dulu Bapak Ibu kan lihat saya pakai mobil Wilcap. Sekarang saya naik angkot, ada motor saya yang motor Suprapit, mungkin antara orang lari dengan yang bawa motor duluan sampai orang lari. Terus Suprapit lama kan ngeng. Kalau hujan mogok kan. Bapak Ibu yang lihat mobil sekarang, saya pernah beli Espas. Putus timing belt. Yang punya Espas tahu. Timing belt putus, belum sampai rumah, tengah jalan mati, hujan gelap petir, hanya air mata. Karena dulu saya di Aceh pernah pakai mobil build up, Mas. Kenapa saya hijrah Bapak Ibu? Karena saya bayangkan kalau saya tinggal di Aceh, apa kata orang? Pasti saya ambil kredit rumah, mobil, pasti kata orang. Tapi saya pindah sini nggak ada yang kenal kan? Saya naik angkot, siapa yang kenal? Karena dulu saya punya klinik, saya kan double decker, ada master public health-nya. Pasien-pasien saya dulu pejabat-pejabat Aceh, gubernur wali kota. Makanya saya alhamdulillah di usia muda pernah Allah titip tsunami innalillahi. Dan itu nggak mudah. Memulai dari titik nol, apalagi pindah ke tempat satu daerah Bogor tuh nggak ada yang saya kenal. Saya bukan kuliah di Bogor, saya nggak punya siapapun. Tapi saya yakin saya punya Allah saat. Dan saya yakini surah An-Nisa 100 tadi. Yang hijrah karena Allah pasti Allah mudahkan. Tapi ingat, cara Allah memudahkan kita nggak simsalabim air mata. Bu, dulu saya ini kapalan bu tangan, karena angkat gas 3 kilo setiap habis subuh saya keliling dengan Espas. Saya buka kursi tengah, saya masukin gas 50 keliling, saya tempat orang jualan gorengan. Saya belum kebayang saya tertarik jadi ustadz, karena saya tahu ustadz itu resikonya neraka. Antara ucapan dan perbuatan nggak imbang. Nggak tertarik saya jadi ustadz, nggak tertarik saya jadi ulama di komisi fatwa. Bahkan hari ini amanah semakin besar. Saya salah satu unsur pimpinan pusat Muhammadiyah. Tugas saya harus keliling daerah. Semua ini ujian dari Allah dan karunia dari Allah. Di mana posisinya? Kalau pandai bersyukur karunia Allah. Nggak pandai megang amanah neraka. Jadi sekali lagi, benar-benar lewat kajian-kajian ilmu ini semoga membuat sebuah keyakinan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dibolehkan, mana yang diharamkan, mana yang syubhat, mana yang halal. Lewat pengajian ilmu, makanya pentingnya istiqomah lewat apa? Menuntut ilmu syar'i seperti ini. Semoga semangatnya kita ini terus membangun. Bukan karena ada nasi liwet malam ini. Yang ngaji karena nasi liwet saya doakan semoga sakit perut. Ikhlas karena Allah, nuntut ilmu karena Allah, supaya kita mendapatkan jaminan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bukankah jaminan orang nuntut ilmu surga? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa bisabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya seperti Bapak Ibu ingin nuntut ilmu syar'i malam ini. Aku ingin tahu bagaimana hijrah istiqomah. Bapak Ibu keluar dari rumah menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Fa huwa bisabilillah hatta yarji'a. Kita ini seperti di jalan Allah sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Selama kita di majlis ilmu, doakan para malaikat, malaikat muqarrabin. Siapa malaikat muqarrabin? Malaikat yang sangat dekat dengan Allah, arasy-Nya Allah. Apa tugas mereka? Mendengarkan kajian ini. Selesai pengajian mereka mendoakan kita, dan Allah mengatakan qad ghafartu lahum. Semua yang hadir malam ini, selama kita mohon ampun pada Allah, janji Allah, kau ampuni seluruh dosa-dosa mereka. Maka luruskan niat. Jadi jangan salahkan saya kalau saya doa tadi, yang niatnya dominasi duit semoga sakit perut.
Luruskan niat karena Allah. Dan yang terakhir, karena waktu dan ada pertanyaan nanti, tips yang keenam kata Imam Ibnu Qayyim, banyak berdoa. Karena yang bolak-balikan hati siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak berdoa dengan Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta pada Allah. Dan yang terakhir ketujuh, sebelum kita tutup dan ada quiz. Yang ketujuh, ini sedikit tambahan dari saya, yaitu muhasabah. Merenung, introspeksi, menilai umurku semakin tua, jatah kehidupan untukku semakin berkurang, ajal semakin dekat di hadapan. Apa yang sudah aku siapkan saat Allah memanggil aku? Pada Allah sudah ingat dari surah Al-Hasyr ayat 18. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan akan hari esok. Hari esok dimaksudkan Allah bukan hari Ahad besok subuh, tapi hari esok yang sangat dekat adalah kematian. Apalagi sebentar lagi kita mau tidur. Dalam surah Az-Zumar ayat 42, tidur itu sama dengan kematian. Kenapa? Karena saat kita tidur ruh kita di siapa? Saat kita tidur ruh kita di mana? Gentayangan atau dalam genggamannya Allah? Buka surah Az-Zumar, surah 39 42. Makanya ada orang tidur nggak pernah Allah bangunkan kembali karena Allah tahan ruhnya, alias dia sudah mati. Dekat nih kita dengan aja. Besok subuh masih lama. Jangan berpikir besok ada kajian. Malam ini yang mau kita pikirkan, bagaimana saat ajal datang kita belum mempersiapkan diri secara maksimal. Sebagai ibrah, seorang sahabat terkenal perawi hadis terbanyak, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap kita baca hadis an Abi Hurairah, pasti Abu Hurairah dapat pahala dari bacaan kita. Karena lewat beliaulah kita mendapatkan keterangan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Tapi sosok sahabat yang mulia, yang terus mendapatkan ilmu yang tafa'ud, yang ilmu bermanfaat. Saya kita baca hadis dari Abu Hurairah. Tapi saat ajalnya menjemput, beliau menangis terseduh-seduh. Saat ditanya kenapa, apa jawaban beliau? Perjalananku sangat panjang dan abadi, sedangkan bekalku sangat sedikit. Paham? Kalau kita ingin melakukan perjalanan bawa bekal, apalagi ibu-ibu kadang bekal sampai mau pulang ke bawah lagi saking takut kelaparan di jalan. Bukankah akhirat itu perjalanan abadi, Bapak? Betul tidak? Apa yang sudah kita siapkan? Bagaimana keadaan kita dari hari ke hari semakin baik? Apa jaminan dari Allah dan Rasulnya lewat perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man kana yawmu khairan min amsi fahuwa rabi." Orang-orang yang hari ini tahun 1445 lebih baik pada tahun-tahun yang dilewati, inilah sosok orang yang beruntung. Tapi saat diri kita nggak ada perubahan, tidak ada perubahan sebagai hamba Allah, tidak ada perubahan sebagai seorang suami, tidak ada perubahan sebagai seorang istri, masih cerewet, ngeluh, tidak ada perubahan sebagai institusi masyarakat dan jamaah, masih betorah, maka orang-orang ini rugi, khusran. Tapi yang terburuk, ternyata dari hari ke hari bukan semakin baik. 3 orang saya bertemu dengan orang tua yang usia di atas 85 tahun. Pertanyaan mereka sama, Ustadz, bolehkah saya minta segera mati, Ustadz? Maka saya tanya dengan mereka yang sudah haji, bahkan 3 ini semua sudah haji. Kenapa Pak Haji minta segera mati? Jawaban mereka, saya udah capek, Ustadz. Selama ini teman-teman seangkatan saya pada meninggal. Selama ini saya bermain dengan cucu, Ustaz. Mana cucu ada yang curhat, cucu saya yang minta kuda-kudaan, tambah gempor saya, Ustaz. Mau begitu. Orang-orang tua dikasihnya nggak paham dia dengan nikmat umur. Khairun nas
man tala umruhu wa hasuna amalu. Bukankah manusia terbaik diberi umur panjang semakin baik amal soleh? Wa syarrun nas, siapa manusia terburuk? Man tala umruhu wa sa'amalu. Manusia yang paling buruk adalah yang diberi umur panjang semakin buruk amalannya. Wa iyadzubillah, semoga kita tidak masuk orang yang diberi umur sampai malam ini semakin jelek amal, tapi semakin baik amal perbuatan ibadah kita dapat Allah. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya atau siapa bertanya? Silakan Ustaz. Kalau yang bertanya Pak dia enggak Pak? Yang bertanya. Kenapa? Oke, Pak. Ini masalah tema riba ini menarik sekali. Nah, bagaimana cara menghindarnya Ustaz? Sementara sistem perekonomian kita ini jatuh dengan BI Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah setiap hari ini kita selalu bertransaksi dengan riba? Contohnya kayak kita BI produksi duit dengan nilai yang sama kayak 1.000, 5.000, 100.000, 50.000, dan itu dengan bahan yang sama tapi itu nilainya berbeda. Ustaz. Apakah itu sudah termasuk riba Ustaz? Udah? Udah, itu aja. Ya, bismillah. Kita hidup memang bukan di negara Islam, negara yang masih jauh dari petunjuk Allah. Maka diri kita harus menjadi sosok muslim yang baik. Contoh yang membuat diri kita berhutang, diri kita atau takdir Allah? Diri kita, baru Allah mengizinkan, betul. Saya biiznillah berkali-kali keluar negeri nggak punya kartu kredit tuh. Kata orang mana mungkin keluar nggak pakai kartu kredit. Demi Allah saya nggak punya kartu kredit. Bisa tuh. Berkali-kali saya umroh nggak pakai kartu kredit. Baru tahu saya sekarang ada debit. Tapi kan ingat, kartu debit itu ada uangnya nggak? Ada, nggak ada hubungan dengan kartu kredit, betul tidak? Uang kita. Jadi kembali pada kita. Bank itu ada sekarang fatwa kan, bank syariah yang lebih kecil madharatnya dibanding bank konvensional, betul? Maka manfaatkan bank Islam bukan untuk pinjam, hanya sekedar nabung. Kalau masih ragu dengan bagi hasil bank syariah, infakkan saja, boleh halal. Cuman tidak menjadi nilai sedekah. Selesai kan? Nggak mungkin dan uang bapak 10 juta taruh di bawah bantal. Punya nggak uang di bawah bantal? Kita ambil sekarang daripada makan raya. Jadi jadikanlah bank itu bukan untuk minjem, hanya untuk sekedar naruh. Kalau ada hasil, nggak yakin dengan hasilnya, ini sedekah saya. Tapi ingat, tidak menjadi nilai sedekah di depan Allah. Oke ya? Nggak punya rumah, ya jangan kredit, kontrak. Nggak punya uang kontrakan, tinggal kolong jembatan. Kolong jembatan penuh, tinggal kolong langit. Kan sudah cerita, saya pernah ke Jenewa. Di depan kantor PBB Jenewa itu ada 1 square lapangan, banyak pengungsi Suriah tinggal di tenda kecil beratap langit. Saya lihat happy. Jujur Bu, ada wanita Suriah saya cantik. Saya bilang, "Mau nggak ke Indonesia?" Kagak mau pula. Mana bisa kasih pakar gitu. Nggak mau deh Bu. Gimana jadi? Happy deh. Kejauhan Jenewa, mahal 15 jam terbang. Ini ke Gondang dia. Saya kok ngajar ke kantor Telkom. Kan apa tuh namanya? Kebon Siri. Ini beliau, baru ingat saya, merinding saya. Banyak pengungsi UNHCR sana. Pernah lihat jadi? Tendanya kecil, anak istri situ semua. Happy aja mereka. Jadi kita yang mendesain kita tuh terjebak dengan riba. Kita sendiri memilih, kita punya hutang. Kan saya udah cerita tadi, saya dari nol. Kenapa saya hijrah, kok saya tinggal di Aceh mesti hutang kepala saya? Karena apa kata orang? Di sini nggak ada yang ngata orang, saya naik angkot, siapa yang ngata? Nggak ada yang kenal. Bapak, kalau berat di sini tinggal pulang kampung, kenapa masalah? Berani nggak pulang kampung? Apa kata orang kampung, Ustaz? Dulu saya pulang lebaran pakai mobil rental. Kan orang ketemu nggak tahu itu mobil rental, betul tidak?
Yang paling laku rental apa? Lebaran Idul Fitri, betul? Harga penjual mobil langsung meningkat Idul Fitri, betul tidak? Karena semua orang pulang kampung ingin nampain aku hebat, padahal mobilnya rental atau kredit. Betul apa betul? Yang kedua, tolong bedakan dalam keadaan darurat. Contoh, bayar listrik terlambat, ada denda nggak? Bayar asuransi BPJS terlambat, ada denda nggak? Makanya jangan sampai terlambat. Kalau terlambat denda, bapak nggak mau denda, kira-kira potong nggak aliran listrik? Ada, itu namanya darurat. Sekarang buat SIM, ikut ujian seperti ibu, ada seorang ibu heboh di media sosial. 18 kali anaknya ikut ujian nggak lulus, ya kan? Emang nggak lulus, nggak bakalan lulus, ujungnya tembak. Betul? Ya kan? Emang udah begitu kan? Nah, kalau sudah darurat, nggak ada pilihan lain, ad-daruratu tubil mahdzurat. Ada kaidah ushul fikih, karena darurat dibolehkan. Ya, jadi itu tadi. Paham ya Pak? Saya mau nanya, punya hutang, nggak punya hutang tuh pilihan siapa? Kita. Bapak lebih pilih hidup punya hutang atau nggak punya hutang? Saya mau nanya dulu, mana tuh senang hutang? Pilih mana Pak? Udah nanya kok nggak jawab? Takut? Jujur masih punya hutang nggak? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah, mantap. Silahkan pilih hadiah. Ini judulnya miras biang kerusakan. Kalau saya nulis buku riba biang kerusakan, lu pilih mana? Miras. Sama kayak Rasulullah SAW ditawarin khamar atau susu. Pesugihan. Nah, apa? Pesugihan. Nah, udah yang nggak punya aja lah. Udah. Ini Quran besar. Quran kecil. Udah jelas Quran kecil tadi. Ijaz. Mau mana? Itu aja. Ini aja lah. Nah, itu aja. Pesugihan. Ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan. Pengertian jangan ambil riba dengan lipat ganda itu gimana? Ya. Ayat ini mansuh. Jadi ada orang mengatakan adhafa mudhafa. Ayat ini mansuh dengan wala taqulu riba. Yamhaqullah riba, maaf. Wala taqulu riba adhafa mudhafa, kan itu yang dimaksud. Jangan makan riba dengan berlipat-lipat. Maka kalau nggak berlipat-lipat boleh riba. Ayat ini mansuh dengan yamhaqullahu riba. Tahu arti mansuh? Secara hukum terhapus. Dalam ilmu tafsir ada nasih mansuh. Ya. Nasihnya yang menghapus hukumnya apa? Tadi surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Kata ahli tafsir arti yamhaqu apa? Dengarkan Bapak Ibu. Diibaratkan yamhaqul qamar. Bulan purnama saat hilang dari langit kita lihat kan lagi purnama kan, pelan-pelan. Itu langsung hilang atau pelan-pelan hilang? Akibat riba, dengarkan Bapak Ibu. Allah hancurkan riba itu pelan-pelan. Tanya dengan mereka udah kena riba, tanya. Merinding. Dan ancaman riba ini bukan hanya kita aja, sampai anak cucu bisa. Terus apa sih ada yang protes? Ustadz, tetangga saya kerja bank ribawi, anaknya penghafal Quran. Maka jawabannya apa? Istidraj. Masih ingat istidraj? Apa arti istidraj? Lihat surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Dengarkan kata Allah. Saat mereka menabrak aturan, apa janji Allah nggak dihancurkan? Kubuka pintu kesenangan. Kubuat dia punya rumah. Jangan dengar Ustaz Taufik. Justru saya punya rumah dengan kredit riba bro. Daripada lo ngontrak melulu. Jangan dengar Ustaz Taufik, gua merokok ternyata awet muda, panjang umur, udah 70 tahun masih merokok. Jangan dengar Ustaz, yang nggak merokok jantung koroner. Maka orang-orang ini kata Allah, dengarkan ayat surat 6 hatta idza fari bima utu. Saat mereka riang gembira, dengan cara kredit riba punya rumah. Ternyata merokok buat aku yang senang. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Saya pernah dengar sate pejompongan. Saya kenal orang.
pemilik, tapi ya udah meninggal. Namanya Pak Yon. Saya dulu makan di situ gratis, boleh bawa pulang. Hanya gara-gara apa? Pas saya mau bayar dia merokoknya kencang. Dari tadi saya kok banyak kali rokok. Saya bilang, Pak, kok Bapak hebatnya rokok? Saya bilang, iya nih Pak. Dia belum tahu saya pertama Ustaz. Saya tuh merokok sejak bahasa dia sejak bayi. Orang boleh nasihatin apapun, yang nggak boleh nasihatin tentang rokok. Sombong banget. 3 pekan kemudian serangan jantung sedang merokok. Apa kata istri beliau? Akhirnya tahu mereka siapa saya. Ustaz, yang pertama saat Bapak sadar diingat Ustaz. Mana Ustaz Taufik? Saya mau minta maaf dengan ini. Gara-gara saya sombong, saya serangan jantung. 3 hari di harapan kita habis 170 juta. Kalau jual kambing berapa puluh ton? Coba bayangkan. Semenjak itu saya makan di sate jono, kan mahal sate jono, masih ingat nggak ya? Gratis Pak Haji, Masya Allah. Cuma lama-lama malu saya, setiap makan gratis ini kayak enak. Ujung lama setahun, malah ditanya, kok tumben nggak datang? Habisnya gratis. Udah saya anggap barokah dan sekarang meninggal. Begitu belum meninggal makan ke sana, anaknya yang jadi kasir bayar. Anaknya tahu ya, dia beda lagi generasi kan, contohnya ya. Jadi selalu penyesalan tuh belakangan. Hati-hati istidraj. Dia kerja ribawi, anaknya penghafal Quran, ini bentuk istidraj. Dia merokok panjang umur, ini istidraj. Dia hobi nonton sinetron, kelihatannya happy Ustadz, itu istidraj. Paham ya istidraj? Saat kita melanggar aturan Allah dibuat bahagia, itulah istidraj. Beda dengan rahmat apa Ustadz? Kita taat pada Allah, hidup kita dibuat mudah, itu rahmat Allah. Karena taat hasilnya Allah ridho dengan kita. Mayyatakillaha yaj'al lahu makhraja. Beda. Tapi saat kita melupakan Allah, kita tabrak aturan Allah, dibuat kita senang, inilah istidraj. Dalilnya tadi apa? Surat ke-6 Al-An'am ayatnya berapa? 44. Silakan, antum ambil apa? Jadi ayat itu langsung ya. Jangan antum pakai teori kata Ustadz Fulan selama nggak berlipat ganda boleh. Ayat-ayat wahyu. Ini sama pertanyaan jamaah, Ustadz, satu belanga ini isinya gulai kambing, kari kambing. Kalau saya masukin sedikit aja babi, kira-kira jadi halal atau haram? Coba tanya. Kira-kira satu belanga ini kan apa sekarang nasi liwet, ada orang kasih jus babi sedikit, satu tetes. Kira-kira nasi liwet jadi halal atau haram? Sama bahasa. Oke ya, silakan. Antum ambil apa? Cocoknya antum ambil miras biang kerusakan. Nanti ada bahasa sedikit boleh Ustaz miras selama nggak mabuk. Silakan mau yang mana? Foto terserah tuh. Cukup? Ya. Berarti sisa nggak apa-apa bulan depan aja ya, insyaallah. Udah saya tanya satu aja deh biar dapat hadiah. Surat apa yang berapa yang Allah ceritakan tentang riba? Al-Baqarah. Al-Baqarah ya? Udah, antum udah dapat. Ya belum, antum ada. 278. Kurang. Yang tentang Allah sebutkan orang berhutang seperti orang kemasukan setan. Surat apa? Hah? Al-Baqarah ya? Masya Allah, silakan tuh, maju. Mana nih orangnya? Ya silakan, foto. Ya, Masya Allah. Jadi orang berhutang kata Allah seperti orang kerasukan setan. Al-Baqarah 275. Foto. Nah, lanjut. Ada berapa pintu dosa riba dan paling ringan apa? Foto. Ada berapa pintu dosa? 5. Oh, kok 5? Aduh. Dikit banget 5. 70 berapa? 73. Kok 5 pula udahlah. Sini enggak apa-apa. Biar melek. Sini. Silakan pilih foto. Itu Ustaz. Nah, Kalau dalam hadis itu yang riba itu kalau nggak salah dia berenang dalam oh itu hukuman di akhirat nanti. Ya.
berenang di berenang di sungai darah. Terus ada orang mengumpulkan batu. Pemakar riba ini datang bahkan dia buka mulutnya, ditaruh batu, balik lagi ke tengah. Nanti begitu lagi, itu dosa pelaku riba. Itu komunitas pelakunya atau kondisi Semua sawah. Kan hadisnya tadi 4 pelaku riba yang dosa sama. Pertama akilu riba yang kerja di tempat ribawi, wa mukilu yang dukung sistem ribawi, wa katibuhu yang mencatat transaksi, wa syahidahi yang memberi kesaksian. Sawa. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Sama dosa. Sami mawon. Podo wae. Apalagi? Udah ya? Cukup? Kita akhiri lewat 5 menit, mohon maaf. Nah, ini gara-gara Bapak ini lewat 5 menit. Kita tutup. Mohon maaf segala kekurangan saya dan mohon doanya. Semoga Allah mudahkan perjalanan ibadah saya dengan jamaah. Semoga Allah memberi pemimpin yang amanah yang membuat umat Islam semakin tegak di negeri ini, dan semoga musuh-musuh Islam Allah hancurkan. Amin ya rabbal alamin. Lihat Syiah kemarin berani show of force di Istiqlal. Syiah kalau merajalela negeri ini, percis negeri kayak Suriah, halal kepala kita. Ingin buktikan adakah orang Syiah di komplek ini, besok pagi buat spanduk, kami Jamaah Baitur Rahim menolak paham Syiah. Kira-kira berapa hari bertahan Pak Ketua? Kalau hilang berarti ada orang Syiah sekitar. Hati-hati Syiah. Dia akan menghalalkan siapapun di luar kelompok dia, begitu dia kuat habis kepala kita. Itu terjadi Suriah. Tanya orang Yaman yang hari ini. Ada Syekh Yaman, tanya kenapa? Ya, jadi itu tantangan kita. Semoga Allah beri kita kekuatan dan Allah hancurkan musuh-musuh kita. Amin ya rabbal alamin. Fasabatul khairat, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berhijrah diriku dan semua saudara-saudara Baitur Rahim. Semoga Allah ridho dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.